kita mulai, seperti biasa, kita isi dulu pretest. Nah, adik-adik boleh cek link pretestnya di chat ya. Mangga diisi dulu pretestnya. Waktunya 10 menit sampai jam 8:12. Mangga dikerjakan.
Tadi udah beres aktivitasnya. Sudah, Kak. Kita diam dulu, nanti isinya bisa menyusul. Kita langsung bahas aktivitasnya ya. Terbaca?
Baca, Kak. Terbaca, Kak. Ya, tadi pertemuan ketiga ini kita bahas tentang litosfer dan pedosfer. Ya, litosfer itu artinya apa? Lapisan apa itu litosfer? Ada yang masih ingat? Lapisan bumi. Batuan. Lapisan batuan. Luar bumi atau kulit bumi atau disebut lapisan batuan. Nah, kalau pedosfer itu lapisan apa? Lapisan tanah. Lapisan tanah. Kita mulai ke pembahasan soal dari tugas ya. Pertanyaannya, diorit dikategorikan sebagai batuan beku dalam intermediate karena kristalnya yang jawabannya apa? Adik-adik jawab apa? B. Kasar, B. Yang B. Yang B. Oke. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Jawabannya adalah kasar. Nah, batuan beku itu ada berapa jenis? Ada yang tahu? Tiga, Kak. Tiga. Ada apa aja? Batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan beku korok atau gang. Ada tiga, itu secara umum ya. Ada batuan beku luar, ada batuan beku dalam, sama ada batuan beku gang atau korok. Nah, ini penjelasannya. Jadi batuan ini dia termasuk diorit itu termasuk batuan intermediate. Nah, kenapa? Karena dia mengandung silisium, kadarnya ini 52 sampai 65%. Nah, ini tuh dia batuan beku berdasarkan jenis komposisinya. Nah, adik-adik pernah dengar nggak batuan beku berdasarkan komposisi kimianya? Nggak pernah, Kak. Nah, yang sering kita dengar nih itu kan yang tiga tadi ya, yang ini batuan beku dalam, batuan beku luar, sama batuan beku gang atau korok. Nah, ini berdasarkan komposisi kimianya itu dibagi jadi 4 ya. Nah, ini intermediate, terus ada batuan beku yang asam atau selfie, terus ada batuan beku basa, itu masih, sama ada batuan beku ultra basa atau ultra masif. Nah, ciri yang batuan beku yang asam itu dia batuannya itu cenderung warnanya terang. Kalau untuk yang asam, nah biasanya warnanya itu putih, terus coklat, abu muda, itu maksudnya batuan beku asam. Terus ada batuan beku basa. Nah, kalau batuan beku basa, ini batunya warnanya itu cenderung gelap. Nah, kalau yang ultra basa, ini batuannya warnanya cenderung lebih muda dari yang basa ini. Nah, kalau untuk kadar tadi silisiumnya itu, kalau yang kalsit ini dia kadarnya itu lebih dari 65%. Kalau yang masuk ini dia kadarnya itu dari 45 sampai 52%. Nah, kalau yang ultra basa dia tingkatnya itu kurang dari 45%. Nah, adik-adik tahu ya SiO2 ini tuh kenapa ada kandungan ini? Ada yang tahu? Kenapa batuan-batuan ini tuh dia ada kandungan ini? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Teh. Kurang tahu. Yang silikon. Kenapa? Lapisan sima sama sial gitu bukan, Teh? Nih, itu hubungannya sama lapisan
kawasan terbentuk dari kerak bumi. Nah, kerak bumi ini dia terbentuknya atau susunnya itu dari lapisan yang tadi ya, sial sama sima. Apa itu sial? Silikon dan aluminium. Oke, kalau simanya? Silikon dan magnesium. Nah, itu pembentuk kerak bumi. Makanya di batuan ini berdasarkan komposisinya, nah yang ditekankan itu ini ya, silikon atau disebutnya silika. Oke, bisa bedain ya dari sini. Batuan beku asam, basa, ultra basa, sama yang intermediate. Ini berdasarkan komposisi kimianya batuan beku. Nah, nomor 2 masih batuan beku. Ini ada yang tahu jawabannya apa? Tadi adik-adik jawabnya apa nih? D. Ekstrusi, Kak. D yang ekstrusi. Kita cek. Oke, jawabannya. Pertanyaannya di sini, batuan beku yang proses pembentukannya selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun tidak aktif. Merupakan kelompok batuan beku dari ekstrusi. Nah, kalau yang tadi itu batuan beku berdasarkan komposisi kimianya, nah kalau yang ini dia itu jenis batuan beku berdasarkan strukturnya. Ada berapa? Kalau berdasarkan strukturnya, ada yang pernah dengar? Dua kayaknya, Kak. Ekstrusi sama intrusi. Oke. Batuan beku berdasarkan struktur ini, struktur pembentukannya itu ada dua, ada ekstrusi sama ada intrusi. Nah, ini yang ekstrusi, nah, dia itu semua material yang dikeluarkan dari dalam bumi, dia itu biasanya ada di daratan maupun ada di permukaan laut. Nah, batuan itu dia mengalami pendinginan yang sangat cepat, nah, sehingga sebagiannya itu berbentuk padat, terus ada yang debu, sama ada larutan kental juga, sama dia suhunya itu panas. Nah, ini disebutnya dengan lava. Ya, adik-adik tahu bedanya lava sama magma? Kalau kita ngomongin gunung api, pasti ada kaitannya sama lava, terus sama magma. Nah, apa bedanya lava sama magma? Kalau magma itu masih ada di dalam perut gunung, kalau lava itu yang udah dikeluarkan. Oke, betul sekali. Kalau magma itu yang masih ada di perut bumi, nah kalau lava itu dia yang sudah dikeluarkan. Kalau yang intrusi, nah ini dia kebalikannya nih, dia proses pendinginan magmanya itu cenderung lambat. Nah, sehingga sebelum dia mengkeras, kristal mineralnya itu punya waktu buat tumbuh. Nah, jadi batuan dari intrusi ini dia cenderung keras. Ini jenis-jenis batuan di batuan beku. Oke, ini masuk ke materi tentang tanah. Sebagian besar wilayah di NTT itu cenderung kurang subur dibandingkan wilayah di Pulau Jawa. Nah, hal ini karena sebagian besar tanah di NTT merupakan jenis tanah yang mana? Mediterranean. A. Yang A. Oke, kita cek. Oke, jawabannya yang A, Mediterranean. Nah, apa itu tanah Mediterranean? Nah, ini jadi dia itu tanahnya punya kedalaman efektif yang cenderung dalam, efektif dalam nih, drainasinya juga baik. Nah, jenis tanah ini tuh dia berpotensial untuk dikembangkan tanaman perkebunan atau tanaman keras. Makanya di NTT itu banyak, salah satunya ini jagung. Nah, kalau di NTT banyak sawah nggak kira-kira?
Kak. Ya. Karena kurang cocok ya di jenis tanahnya untuk menanam padi. Nah, cenderungnya bagusnya untuk ini perkebunan atau tanaman keras. Kak, boleh tanya nggak? Apa? Kalau kedalaman efektif relatif itu apanya ya, Kak? Kedalaman efektif ini tuh dia si akar bisa tembus sampai mana gitu. Itu Oh, kedalaman efektif. Oke, Kak. Nah, di sini tanaman keras itu akarnya cenderung harus dalam nih mengakarnya. Makanya dia cocok yang tanah Mediterania ini. Kalau tanah aluvial ini tanah apa? Biasanya ditemukannya di mana tanah aluvial? Sungai, endapan. Di Sungai. di daerah sungai ya persebarannya. Kalau Grumoso di mana ini persebarannya? Daerah mana biasanya? Nggak tahu, Kak. Nah, kalau ini tuh suara kakak kedengeran nggak? Ada nggak ke situ? Ada, Kak. Oke, nah ini dia di daerah yang kurang hujannya, tapi dia masih dekat sama yang aluvial ini. Kalau andosol ada di mana? Ada di Abu pegunungan. gunung api. Ada Api. di gunung Api. api. Dari abu gunung api. Kalau Tegoso yang Regoso ini ada di mana? Material gunung api. Material gunung api. Kalau yang andosol Andoso itu tanah yang Tanah. Abu merah yang ada di gunung gitu loh, Kak. dari abunya. tanah yang merah. Berarti dia masih satu kerabat untuk keberadaannya. Nah, itu beberapa jenis tanah. Adik-adik masih ingat enggak tanah itu punya berapa lapisan? Atau disebut horizon tanahnya. Horizon tanah itu terdiri dari apa aja? 6, Kak. Kenapa? Horizon ada 6. Dimulai dari yang atas itu ada apa? O, O, keduanya. A, E, ketiga. E, E, keempat. B, Kelima. C, Keenam. R. Kalau R itu dia adalah lapisan batuan induk ya. Kalau C itu lapisan apa? Bahan induk. Kenapa? Lapisan. Tapi Kak, di sini mah ada 5. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang abis A itu langsung ke B, tapi ada juga yang diuraikan abis A itu ada E dulu baru ke B. Gitu. Jadi gimana Kak ngikutinnya kalau gitu? Tergantung soal yang keluar sih, biasanya ada gambarnya, nanti ditanya yang mana. Tapi biasanya kalau yang seringnya itu yang 5 tadi. A, yang O, A, B, C, R. Kalau C itu lapisan apa?
Itu teh apa sih, Kak? Bahan induk. Lapisan. Bahan Betul. induk. Nah, kalau C itu dia lapisan batuan induk yang mulai pecah. Itu yang C. Jadi kalau yang lapisan R tadi itu masih lapisan batuan induk yang utuh, nah di C ini dia sudah mulai pecah. Itu yang C. Kalau bagian horizon B, B itu apa? Penimbunan. Penimbunan. Pengendapan. Oke, ada Penimbunan. pengendapan atau penimbunan. Oke, kalau yang A, Aluviasi. oke, berarti lapisan apa tuh? Ada yang tahu? A, istilahnya aluviasi. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Yang mudah diingat sama kalian. Kalau yang B itu tadi mengalami penimbunan atau pengendapan. Nah, kalau yang A itu dia mengalami apa? Pencucian. Pencucian. Oke, kalau yang O, Permukaan. Lapisan permukaan. lapisan permukaan yang terdiri dari bahan apa? Organik. Bahan organik. Nah, itu horizon yang ada di tanah. Itu dia horizon yang kalau jenis tanahnya full punya horizon tadi. Jadi dia tanah tua berarti pembentukan tanahnya udah sempurna. Nah, jadi ada beberapa tanah yang dia itu lapisannya belum full tadi. Hanya ada beberapa lapisan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada tentang batuan lagi. Berdasarkan klasifikasinya, batuan sedimen juga dikelompokkan berdasarkan tempat pengendapannya. Berikut ini merupakan klasifikasi tempat pengendapan batuan sedimen yang benar, kecuali yang mana? Yang E, Yang batuan sedimen erosional. Yang batuan sedimen solusial. Nah, batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan itu dia terbagi menjadi ini 4. Yang pertama ada terestrial, yang kedua itu marin, yang ketiga fluvial, yang keempat itu glasial. Nah, kalau yang terestrial itu dia pengendapannya di darat, kalau marin itu di laut, kalau fluvial itu di sungai, nah kalau glasial itu di daerah yang bersalju. Ini sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Nah, selain batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya, ada juga nih berdasarkan tenaganya. Nah, adik-adik ada yang tahu kalau berdasarkan tenaganya itu ada berapa jenis batuan sedimen? Ada yang pernah dengar, pernah baca? Pernah Kak, cuma lupa Kak. Ada 3. Agak 3. Oke, ada yang pertama itu aeolis. Dia itu batu sedimen yang dibantu oleh tenaga Udara, udara. angin, Terus ada glasial, dia dibantu oleh es. es. Yang ketiga itu ada aquatis, dia dibantu sama air. air. Oke, terus ada juga nih sedimen yang berdasarkan prosesnya. Nah, kalau berdasarkan prosesnya ada berapa? 3 Kak. 5. Ada 3. Oke, ada apa aja? Batuan sedimen plastik Kak. Plastik. Yang kedua, Batuan sedimen kimiawi. Yang mineral. ketiga, batuan sedimen organik. Oke.
Kalau plastik itu berarti dia hanya mengubah bentuknya aja tanpa mengubah komposisinya. Kalau sedimen kimiawi itu dia terpengaruh karena faktor kimia. Kalau sedimen batuan, sedimen organik itu dia dibantu sama makhluk hidup. Nah itu batuan sedimentasi. Jadi pembagiannya atau penggolongannya itu ada beberapa jenis, ada yang berdasarkan tempat pengendapannya, ada yang berdasarkan tenaga bantunya, sama ada yang berdasarkan prosesnya. Itu batuan sedimen. Oke, kita lanjut lagi. Kak, mau tanya sebentar. Kenapa? Itu yang nama lainnya sedimen terestrial itu sedimen kontinen. Kenapa? Nama lain sedimen terestrial itu sedimen kontinen. Ya, dia di daratan kontinen. Sama kayak itu. Cuma nama lainnya aja. Ini nomor 5. Nah, ini ada kaitannya sama yang ini ya, proses pembentukan muka bumi. Nah, nomor 5, bukti bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan. Yang mana? B, Kak. B. B. Ada yang beda jawabannya? B sih udah lihat. B. Kesamaan jenis, haluan, dan kesesuaian konfigurasi pantai. Nah, ini teori yang apungan benua ya. Coba kita ingat lagi. Teori pembentukan muka bumi itu ada berapa? Pertemuan kemarin kita bahas ya. Yang ini. Ya. Sambil diingat ada berapa nih? Ada 4. 4. Ada apa aja? Ini ya, satunya teori apungan benua. Yang kedua, Teori Gondwana dan Laurasia. Gondwana dan Laurasia. Yang ketiga, Teori Pangea. Udah belum, Kak? Pangea itu ini apungan benua, nama lainnya. Teori Oh, kontraksi. Teori kontraksi. Oke, yang keempat, Konveksi. itu 4 teori pembentukan benua atau muka bumi ya. Nah, jadi menurut teori ini, salah satu buktinya itu menyatakan bahwa benua-benua yang ada sekarang itu berasal dari satu benua namanya Pangea yang mengalami pemisahan. Nah, buktinya apa? Buktinya itu ada kesamaan antara garis pantainya, garis pantai di sisi timur Amerika Selatan sama di sisi barat Afrika. Jadi kalau kalian lihat peta di atas nih kalian lihat, terus kalian gunting dan disambungkan Afrika bagian barat sama Amerika Selatan bagian timur, kalau disatukan itu dia cocok, jadi kayak puzzle dia apa. Dan mereka punya jenis batuan yang sama di sana. Buktinya yang memperkuat teori apungan benua ini. Nah, ini Amerika Selatan, ini yang Afrika. Nah, itu soal yang pretest tadi. Pretestnya gampang, masih gampang atau mulai susah? Gambarnya yang tadi. Gambarnya? Udah, Kak. Ya. Punya kesamaan. Pretestnya tadi susah atau gampang?
Lumayan, Kak. Lumayan. Oke. Singkan. Susah karena nggak tahu. Nah, karena nggak tahu. Kalau tahu pasti bisa ya. Izin bertanya boleh nggak, Kak? Kenapa? Kan kebanyakan yang teori pedosfer sama litosfer tuh apalagi yang ini yang pedosfer tentang tanah tuh kebanyakan tuh pengetahuan umum tentang daerah-daerah di Indonesia, misalnya kayak tadi NTT, atau kebanyakan TO-TO tuh sekarang tuh mengenai materi ini tuh pengetahuan umum aja gitu. Apakah ada konsep yang kayak gini tuh, ada konsepnya atau kita tuh harus tahu pengetahuan umumnya kayak gimana ya, Kak? Makasih. Wah. Oke. Di pertanyaan biasanya cenderung ke faktanya langsung ya. Terus kalau yang dijelasin itu tadi ada teorinya ya. Misalkan andosol itu ada di mana, sedangkan di pertanyaan itu biasanya ada disebutkan daerahnya gitu, bukan maksudnya. Tadi yang nanya tuh Ya benar, Kak. Silva ya? Iya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan sekarang biasanya emang kayak gitu. Nah, caranya yang mudah adalah harus tahu morfologi daerah sana itu kayak gimana. Kalau adik-adik mau belajar tanah, persebarannya bisa dilihat di peta. Kalau nggak gini, contohnya nih, tanah jenis vulkanik itu kalau di Indonesia banyaknya di mana? Ada yang tahu? Yang vulkanik tadi hasil dari gunung api itu banyaknya di daerah mana? Pulau Jawa. Daerah Jawa. Oke, Jawa. Kenapa di Jawa? Karena di Jawa itu banyak Pegunungan. api. Nah itu. Jadi soal-soal itu sebenarnya logikanya aja yang dipakai. Kadang kan kita juga nggak tahu semua ya. Di daerah sana banyaknya apa, di daerah sini banyaknya apa. Gitu. Di Kalimantan, kalau di Kalimantan itu persebaran tanahnya banyaknya apa? Rawa. Rawa. Nah itu sebenarnya pengetahuan umum juga ya. Kita udah tahu kalau di Kalimantan itu banyaknya tanah gambut, karena di sana banyak rawa. Waktu itu terakhir ada sepi corona ya. Ada lagi. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Ada yang ikut UTBK-nya gelombang pertama? Ada, Kak. Ada. Tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15. 17. Ya. Semangat UTBK-nya. Kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, ini masih tentang teori pembentukan bumi. Kalau tadi yang Pangea, ini yang Gondwana. Nah, jawabannya yang mana? Sebuah teori menyatakan bahwa awalnya bumi terdiri atas benua besar, yaitu Gondwana dan Laurasia. Kedua benua ini bergerak perlahan ke arah ekuator, sehingga terpecah-pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Benua Laurasia terpecah menjadi benua apa? C ya, Kak. Ya? Eropa, Amerika, Asia. Dan C ada yang Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Nah, ini ya. Kalau Gondwana itu dia terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar,
India sama Australia, terus Antartika. Nah, kalau yang Laurasia itu Amerika Utara, Eropa, Asia, kecuali India. Ini berdasarkan teori yang Gondwana dan Laurasia. Nah, ini masuk ke materi tentang tenaga eksogen, erosi. Erosi yang terjadi pada wilayah pegunungan dan perbukitan dapat dimaknai secara positif sebagai proses apa? Yang mana nih jawabannya nomor 12? Mungkin Ya, C mungkin. B. Peremajaan. ada yang peremajaan, ada yang apalagi tadi perataan. B, Kak. perataan. Terus ada yang apa lagi? B. B. Pembentukan tanah. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Redistribusi hara. Nah, jadi dampak dari erosi tanah itu salah satunya itu dia adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, tanah yang terkikis itu dia seringkali subur. Jadi partikel erosi yang berada di tempat itu yang kurang subur, dia menjadi atau mengalami yang namanya proses pengendapan dan dapat membantu kesuburan tanahnya. Di daerah pegunungan terjadi erosi kan tadi ya. Ketika erosi dia itu membawa lapisan tanah yang mana? Yang paling atas. Yang paling atas. Nah, bagian tanah yang paling atas itu dia kan tererosi nih, terbawa dan dia menutupi bagian tanah yang lain di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain ini dia tanahnya menjadi subur karena tadi lapisan yang paling atas itu yang tererosi. Gitu. Jadi lebih ke distribusi dari unsur hara yang tadi. Oke, ini erosi. Kalau proses atau tenaga eksogen ini ada berapa tadi? Ada yang masih ingat? Ada berapa? 3 mungkin. Ada 3. Oke, apa aja? Tektonisme, patahan dan lipatan. Kalau itu endogen, ini eksogen. Pelapukan, Kak, pengikisan, pengendapan. Ada pelapukan, terus ada pemikisan atau erosi, terus sama ada apa lagi tadi? Pengendapan. Sedimentasi, Pengendapan atau sedimentasi. Sama ada satu lagi nih. Maswasting. Oke, maswasting. Itu tenaga eksogen. Nah, kalau pelapukan itu dia terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Ini sama kayak jenis yang sedimentasi tadi berdasarkan prosesnya. Kimiawi, mekanis. Kimiawi, organik, sama ada pelapukan mekanik atau fisik. Itu jadi banyak istilah lainnya ya. Itu pelapukan. Nah, kalau erosi, itu ada erosi apa aja? Ada yang masih ingat? Erosi itu dia disebabkan oleh beberapa tenaga. Yang pertama itu ada erosi oleh air. Namanya ada yang tahu? Ablasi. Ekskarasi. Ablasi. Ablasi. Ya, ablasi itu dia oleh air.
Terus yang kedua nih, ada erosi yang disebabkan sama air laut, marin. Abrasi. Abrasi. Ya, ada ablasi, ada abrasi. Yang ketiga, yang oleh F itu namanya apa? Eksarasi. Eksarasi. Kalau yang oleh angin, Deflasi. deflasi. Oke, wah udah pada tahu ya. Sambil mengingat ya. Terus tadi yang ketiga itu ada sedimentasi atau pengendapan. Ini ada pengendapan sama air. Sebutnya tadi apa? Kalau yang sama air, Ablasi. pengendapan. Sedimentasi sekarang. Ablasi. Fluvial. Ya, Merin. Merin. Fluvial. Pengendapan itu di sini dibagi 3 ya. Ada yang pengendapan sama air, akuatik. Terus ada yang air laut, marin, benar. Terus ada yang sama angin, namanya Eolis. itu pengendapan. Oke, pengendapan ini kalau di daerah sungai, biasanya dia akan membentuk apa? Mender, Delta. Kak. Mender. Kenapa? Mender, Kak. Delta. Ya. Oke, terus apa lagi barusan? Meander, terus ada delta ya.